Banyak kesalahan-kesalahan sederhana, kesalahan kecil yang sering kita lakukan tanpa kita sadari yang berdampak buruk terhadap anak entok kita. Seperti yang kita lihat teman-teman, ini merupakan dampak buruk atau resiko ya yang akan kita alami ketika kita mengabaikan persoalan atau masalah kecil ini teman-teman. Hal yang menyebabkan terjadinya kematian pada anak entok atau DOE entok ternyata bukan semata-mata hanya karena dari pemberian pakan yang tidak disiplin, pemberian minum yang tidak disiplin, kemudian jenis pakan yang tidak tepat. Nah, tetapi ada hal yang lebih sensitif lagi ternyata teman-teman, dan terbukti bisa membuat atau berpotensi terhadap kematian pada anak-anak entok kita. Ya teman-teman, sekali lagi bukan hanya karena jenis pakan atau pemberian pakan yang tidak disiplin dan bukan karena pemberian minum yang tidak disiplin. Ya teman-teman, tapi ada hal yang lebih sensitif lagi, yaitu apa teman-teman? Yaitu dikarenakan karena faktor antara populasi dengan ukuran kandang itu tidak seimbang atau tidak ideal. Seperti yang kita sering lakukan, bahwa kita akan memisah anak entok ya ketika sudah menetas ini di usia 3 hari teman-teman ya. Setelah usia 3 hari maka kita akan masukkan ke kandang pembesaran. Tujuannya adalah agar indukan entok ini kemudian nanti akan segera kawin kembali, kemudian memproduksi telur kembali teman-teman. Nah seperti ini. Nah tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita memisah anakan entok dari indukannya ya, tentu saja kita harus mempersiapkan hal yang paling penting sekali, yaitu kandang pembesaran. Jadi kita sebisa mungkin memberi atau membuat kandang pembesaran ini harus sesuai dengan populasi ya. Dan kita harus tahu teman-teman, jangan sampai nanti kandang entok pembesaran yang kita bikin ini lebih kecil daripada barang yang akan mengisinya ataupun anak entok yang mau mengisinya ya. Nanti akibatnya akan fatal. Kenapa? Ternyata teman-teman dan sobat semua, setelah saya selidiki, banyak sekali hal-hal atau kejadian yang seperti ini yang diakibatkan karena lalainya kita, ketidakpahaman kita, yaitu kita memberikan atau menempatkan atau memasukkan DOE atau anak entok kita ini ke dalam kandang pembesaran yang tidak ideal teman-teman. Artinya jumlah anakan entok yang menghuninya itu lebih banyak daripada ukuran kandangnya, yang pada akhirnya nanti anak-anak entok ini akan umpel-umpelan ya, akan berebut makan kesana kemari, dan yang kalah biasanya akan terpijak ya. Dan kemudian ketika mereka merasa kedinginan malamnya maka akan berkumpul, dan pada akhirnya yang paling di bawah ini menjadi korban ya, karena sempitnya kandang yang mereka tempati. Nah tetapi ini persoalan yang sangat sensitif teman-teman, tetapi banyak juga yang tidak memahami tentang hal ini ya. Jangan kaget kalau anakan-anakan entok teman-teman nanti akan menjadi mati, akan bertumbangan ketika teman-teman tidak paham tentang hal ini ya. Jadi ukuran kandang yang ideal itu wajib kita tahu teman-teman dan sahabat semua ya. Nah inilah salah satu faktor penyebab kenapa anakan entok kemudian mati secara bertahap dan secara perlahan. Akhirnya saya harus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.